Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Laila Ramadhani dengan NIM 210911431. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata, yaitu tentang buku 1 dan buku 2 BW. Untuk video lebih jelasnya, yuk kita simak pada video berikut ini. Nah, jadi pada buku 1 ini dia menjelaskan tentang hukum orang. Sebelum kita masuk tentang penjelasan hukum orang, kita itu perlu tahu apa definisi dari hukum perdata. Hukum perdata menurut pasal 1 ialah merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut H.F.A. Volmar, hukum perdata itu adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Jadi selanjutnya kita masuki pada hukum orang. Definisi dari hukum orang ini ialah ada dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Hukum orang dalam arti luas itu ialah hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan haknya, itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan. Sedangkan hukum orang dalam arti sempit ialah hukum yang mengatur tentang orang sebagai subjek hukum. Nah, setelah kita tahu nih definisi dari hukum orang, kemudian itu ada subjek hukum. Pengertian dari subjek hukum itu adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum itu adalah sistem hukum Indonesia yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu dan badan hukum. Seperti yang disebutkan tadi, jadi macam-macam subjek hukum itu ada dua. Yang pertama yaitu manusia, naturalised person, dan yang kedua yaitu badan hukum, rechtsperson. Kemudian kita masuki pada kapan subjek hukum itu kehilangan haknya. Jadi subjek hukum ini akan kehilangan haknya yang pertama yaitu bila orang tersebut mati, itu secara biologis. Yang kedua yaitu bila orang tersebut dianggap tidak hadir ketika dipanggil. Dan yang ketiga yaitu KUH Perdata tidak mengenal kematian perdata karena seseorang sedang mengalami hukuman sehingga kehilangan segala hak kewarganegaraan. Kemudian kita masuk pada pengertian dari manusia. Jadi manusia itu adalah macam-macam subjek hukum yang pertama. Nah, menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum loh. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan, bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan nih yang oleh hukum itu dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. Kemudian kita masuk pada ketidakcakapan. Jadi orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa itu yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ini terdapat pada pasal 1330 BW, pasal 47, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua yaitu orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa, tapi dalam keadaan dungi, gila,
mata gelap, dan pemboros. Dan orang-orang yang dilarang undang-undang ini melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Misalkannya yaitu orang pailit dalam pasal 1330 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya kita masuki pada materi pendewasaan. Pendewasaan ini merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun. Jadi maksudnya ialah memberikan kedudukan hukum sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa. Pendewasaan penuh hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mencapai umur 18 tahun, yang diberikan kepada pengadilan negeri. Akan tetapi, pada lembaga pendewasaan ini sekarang sudah tidak relevan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 50 ayat 1 yang menentukan bahwa seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun adalah dewasa. Selanjutnya yaitu keadaan tidak hadir. Bila mana seseorang untuk waktu yang pendek maupun untuk waktu yang lama meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi sebelum ia pergi memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, maka keadaan tidak di tempat orang itu tidak menimbulkan persoalan. Akan tetapi bila mana orang yang pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut sebelumnya tidak memberikan kuasa apapun kepada orang lain untuk mewakili dirinya maupun untuk mengurus harta kekayaannya dan segala kepentingannya, maka keadaan tidak di tempatnya orang itu menimbulkan persoalan. Siapa yang mewakili dirinya dan bagaimana mengurus harta kekayaannya. Meskipun orang yang meninggalkan tempat tinggal itu tidak kehilangan statusnya sebagai person atau sebagai subjek hukum. Kemudian kita masuki pada materi selanjutnya yaitu badan hukum. Jadi yang tadi itu telah kita jelaskan tentang manusia, dan yang kedua ini yaitu badan hukum atau res person. Badan hukum ini adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum ini dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Unsur-unsur badan hukum ini itu ada 5, yaitu yang pertama mempunyai perkumpulan, yang kedua mempunyai tujuan tertentu, yang ketiga mempunyai hak kekayaan, keempat mempunyai hak dan kewajiban, yang kelima mempunyai hak untuk menggugat dan digugat. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan manusia dan badan hukum ini. Kalau manusia itu ada sejak dilahirkan, mempunyai jiwa dan roh, bisa mewariskan hartanya, dapat meninggal, memiliki harta yang mana hartanya merupakan hak miliknya, mempunyai tempat kediaman, dan bisa melakukan perbuatan atau bertindak karena hukumnya tidak terbatas. Sedangkan badan hukum itu dibentuk oleh manusia, tidak mempunyai roh, tidak bisa mewariskan hartanya, bisa bangkrut. Harta hanya kewenangan dari badan hukum, harta pribadi dan harta perusahaan harus dipisah. Selanjutnya kita lanjut yaitu kepada catatan sipil. Catatan sipil ini adalah lembaga pemerintah yang mencatat status keperdataan selengkap-lengkapnya. Ada 5 peristiwa hukum perlu pencatatan. Yang pertama yaitu kelahiran, yang kedua perkawinan, yang ketiga perceraian, yang keempat pengakuan terhadap kelahiran dan kematian, yang kelima yaitu penggantian nama. Dalam golongan Eropa atau pasal 6 Reglemen Catatan Sipil Eropa ada 5 macam, yaitu yang pertama daftar kelahiran, daftar pemberitahuan perkawinan, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian. Selanjutnya yaitu domisili. Domisili ini adalah tempat di mana seseorang dianggap senantiasa berada atau selalu hadir untuk melaksanakan hak-haknya
dan untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut. Domisili atau tempat tinggal merupakan tempat seseorang melakukan perbuatan hukum menurut Volmar. Tujuan domisili ini ialah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Nah, dari penjelasan tentang hukum orang ini dapat kita simpulkan bahwa hukum orang adalah hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan haknya, itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan. Setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, bahkan jika kepentingannya menghendaki, sejak masih dalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal pada saat dilahirkan. Manusia sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali. Dan badan hukum adalah subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajibannya.